Selamat dengan channel Trading for Better Life. Hari ini ISG hanya naik 0,01% ke angka 9.134. Dan di video ini saya coba analisa beberapa saham yang beresiko akan keluar dari indeks MSCI. Bagaimana potensi saham-saham ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1-3 berita dengan judul menilik kinerja saham-saham beresiko terdepak dari MSCI Index. Jadi kita baca sekilas settingan pemberitaan ini. Dalam laporannya pada hari Jumat tanggal 9 Januari ini, Samuel Sekuritas Indonesia merilis data terkait saham-saham berpotensi masuk dan keluar dari indeks MSCI periode 1 Maret tahun 2026. Dan bisa kita baca sekilas. Yang beresiko keluar dari indeks itu yang pertama adalah INDF berpotensi keluar dari MSCI Index yang big caps. Selain itu untuk yang small caps yang berpotensi keluar itu ada AALI, ada MIDI, ACE, dan Clio. Dan sekarang kita coba lihat untuk yang berpotensi masuk. Yang berpotensi masuk dari Samuel Sekuritas mengatakan bahwa Bumi memiliki potensi yang kuat untuk mengikuti BRMS masuk ke indeks MSCI. Selain Bumi, saham-saham lain yang berpotensi masuk itu Dewa, ada Indosat, ADMR, Coin, BP, Bufa, Tins, Bull, dan SSIA. Ini masih potensi, tapi untuk kepastian tetap kita harus tunggu dari MSCI-nya. Sekarang kita lihat dulu saham-saham yang berpotensi keluar. Jadi untuk pertama INDF dikatakan berpotensi untuk keluar dari yang big caps. Jika kita lihat secara tekniknya memang saat ini INDF masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya memang sempat menyentuh 6.600 berhasil bertahan dari rebound. Dan bisa kita setelah bersih rebound, INDF masih gagal break 7.000, sempat terkoreksi ke garis support 6.600. INDF berhasil bangkit, tapi saat ini masih kesulitan untuk break 6.800. Sehingga secara teknikal saat ini INDF masih gagal break dan hari ini masih turun 1% lebih ke 6.700. Dan untuk INDF, jika kita perhatikan di sini, asing masih terus masuk. Jadi walaupun turun 1%, asing terpantau masih masuk akumulasi, penurunan hari ini terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk INDF, saya lihat masih ada potensi untuk kembali melemah ke sekitar support 6.600. Jadi apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, lebih oke bisa coba tunggu di sekitar 6.600, lihat apakah INDF bisa bertahan dari rebound. Apabila bisa bertahan dari rebound, baru coba spekulatif buy. Jika ternyata masih gagal break, secara pergerakan INDF masih belum oke, masih sideways cenderung downtrend. Secara teknikal menurut saya INDF baru akan lebih menarik jika berhasil break 6.800. Jadi apabila mau lebih oke, tunggu INDF berhasil break 6.800, baru coba ikut entry. Jadi saat ini jika kita lihat walaupun ada satu resisten terdekat di garis MA50 di sekitar 6.925, terus setelah pergerakan INDF akan menarik jika bisa membentuk high low di atas 6.800. Dan saya lihat berpotensi minimal naik mengetes garis MA50 sampai 7.000. INDF akan lebih oke lagi jika terpantau berhasil break garis MA50 karena berpotensi lanjut naik menuju garis MA150 di sekitar 7.300. Tapi saat ini selama masih gagal break 6.800 secara teknikal belum begitu oke. Sekarang kita lihat Clio. Clio jika kita perhatikan cara pergerakan saat ini juga secara tren sebenarnya masih bergerak sangat downtrend. Dalam beberapa hari terakhir ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh sekitar 450. Jadi saat ini bisa kita lihat Clio mencoba untuk naik di atas harga 470 yang jika kita lihat sebelumnya mencoba untuk break ternyata masih gagal. Dan kenaikan Clio hari ini jika kita lihat di broker summary ini terpantau masih ada sedikit akumulasi, asing melakukan sedikit akumulasi. Tapi secara keseluruhan jika kita perhatikan asing masih terus keluar. Jadi untuk Clio, walaupun saat ini ada akumulasi, tetap harus perhatikan apakah berhasil break 470. Jika terpantau 1 minggu ke depan Clio mencoba break 470 ternyata gagal, cara pergerakan juga ini masih belum menarik, belum membentuk high low, cara pergerakan masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk kembali melemah ke 450 jika terpantau Clio masih kesulitan untuk break 470. Jadi untuk Clio apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah dan ingin coba pantau di entry karena menganggap saat ini sudah turun lumayan dalam, lebih oke tunggu membentuk high low dulu. Tunggu berhasil break 470 baru ikutan entry dan target swing jangka pendek di garis MA50 sampai 500. Sekarang kita lihat saham AALI. AALI juga diproyeksi berpotensi untuk keluar dari indeks MSCI. Jika kita perhatikan di sini,
AHL sebenarnya sudah mulai membaik setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, tapi sampai saat ini masih kesulitan untuk break resisten di 8.000. Bisa kita lihat setelah gagal break 8.000, saat ini AHL kembali turun menuju atau mengetes garis EMA 50, saat ini masih berupa support di sekitar 7.650. Jadi hari ini masih terkoreksi dengan candle lumayan solid. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk saham AALI, asing juga terpantau masih terus masuk, walaupun melemah, asing masih terus masuk. Dan jika kita perhatikan di broker summary ini masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk saham AALI, apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, bisa wait and see kembali di sekitar garis EMA 50. Jika kita pantau AALI bisa bertahan dari rebound, bisa masih menarik untuk coba entry dengan target swing jangka pendek di 7.780 sampai 7.750 sampai 7.800 dan target lebih jauh di 8.000 selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata AHLI dalam 1 minggu depan turun di bawah garis EMA 50. Kan cara pergerakan ini akan mulai downtrend, akan mulai melemah kembali dengan target penurunan ke sekitar support 7.400 sampai garis EMA 150 yang saat ini tepat di 7.300. Dan sekarang kita coba lihat saham ACE yang bisa kita perhatikan. ACE juga saat ini mencoba untuk bangkit. Ya, sebelumnya juga bergerak sangat downtrend. Saat ini mulai sideways setelah menyentuh sekitar harga 408 sampai 410. ACE mulai sideways, tapi bisa kita beberapa kali mencoba naik di atas 420, ACE selalu gagal. Hari ini ACE juga sempat naik di atas 420, tapi secara candle bisa kita lihat tidak begitu oke, dan ditutup di 418. Dan untuk ACE, jika kita perhatikan di sini, asing sebelumnya sempat masuk, tapi hari ini terpantau keluar, dan di broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini terpantau ada distribusi. Jadi untuk ACE apabila teman-teman mau coba pantau di entry, lebih oke menurut saya adalah buy on breakout apabila memang berhasil break 420. Jadi ini masih bisa coba masukkan ke watchlist untuk entry apabila ACE berhasil break 420. Dan cara pergerakan ACE akan mulai bangkit dari downtrendnya, akan mulai membentuk higher low, dan target kenaikan terdekat ke harga 440 dan target lebih jauh di 460. Dan sebaiknya jangan entry apabila ACE gagal break 420. Karena cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke 408 sampai support lebih kuatnya di 400. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.